Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anissa Dian Arini MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Poppy Puspitasari dengan NIM 21103040101, mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai serikat pekerja, mulai dari pengertian, dasar hukum, pembentukan, hak dan kewajiban, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari serikat pekerja. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Nah, serikat pekerja ini bertujuan untuk memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum serikat pekerja, diantaranya yaitu ada yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956 tentang ratifikasi konversi ILO Nomor 98 mengenai hak berorganisasi dan berunding bersama, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pembentukan serikat pekerja. Nah, dalam pembentukan serikat pekerja ini harus memenuhi syarat yang mana tertuang dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Yaitu serikat pekerja ini hanya dapat didirikan minimal 10 orang pekerja di perusahaan yang bersangkutan, dan serikat pekerja ini harus mempunyai AD dan ART. Nah, selanjutnya ketika sudah terbentuk, serikat pekerja ini harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintahan yang bertanggung jawab untuk dicatatkan. Nah, serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan ini harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya. Nah, apabila terjadi pelanggaran terhadap pasal 5 ayat 2 tersebut sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang Serikat Pekerja, maka dapat dikenakan sanksi pencabutan nomor bukti pencatatan serikat pekerja. Nah, selanjutnya mengenai keuangan dan harta kekayaan dalam organisasi serikat pekerja. Hal ini diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Serikat Pekerja, di mana keuangan ini bersumber dari iuran anggota, hasil usaha yang sah, dan bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat. Nah, keuangan dan harta kekayaan tersebut harus terpisah dari keuangan pribadi, pengurus, dan anggotanya. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban serikat pekerja. Nah, hal ini tertuang dalam pasal 25 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Nah, adapun hak serikat pekerja diantaranya yaitu yang pertama membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha, mewakili pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan dan menyelesaikan perselisihan industrial, membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja. Nah, sedangkan kewajiban serikat pekerja yaitu diantaranya melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak dan memperjuangkan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya, dan mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan ADART. Nah, selanjutnya mengenai perlindungan hak berorganisasi berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Serikat Pekerja, siapapun itu dilarang untuk menghalangi atau memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja. Nah, pelanggaran terhadap pasal tersebut sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang Serikat Pekerja, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500 juta.
Selanjutnya yaitu mengenai penyelesaian perselisihan. Nah, ketika terjadi perselisihan antara serikat pekerja sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Serikat Pekerja, perselisihan ini dapat diselesaikan secara musyawarah oleh serikat pekerja yang bersangkutan. Nah, apabila tidak mencapai kesepakatan sesuai dengan pasal 36, maka dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang terakhir yaitu mengenai pembubaran. Nah, berdasarkan pasal 37, serikat pekerja ini dapat bubar dalam hal yang pertama, yaitu dinyatakan oleh anggotanya menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, yang kedua, yaitu perusahaan ini tutup atau menghentikan kegiatannya untuk selama-lamanya, yang mengakibatkan putusnya hubungan kerja bagi seluruh pekerja di perusahaan. Dan yang ketiga, yaitu dinyatakan dengan putusan pengadilan. Nah, mungkin cukup itu pemaparan mengenai serikat pekerja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.